Nah, kita akan mengenali beberapa jenis key nantinya, yaitu super key, candidate key, primary key, alternate key, secondary key, dan foreign key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yudi Rahmanto di channel YouTube Kuliah Teknokrat pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video kita sebelumnya terkait ERD dan fokus kita ke sini adalah berbicara mengenai relationship mapping. Namun ada satu tambahan materi, sebelum kita masuk ke relationship mapping, kita harus mengerti dulu mengenai key atau jenis-jenis kunci ya pada entitas. Nah, capaian pembelajaran kita pada video ini adalah mahasiswa harus mampu memahami jenis-jenis kunci atau key, dan juga mahasiswa pastinya harus memahami teori relationship mapping. Kita akan mulai dari kunci terlebih dahulu atau key. Apa itu key atau kunci? Key atau kunci merupakan suatu atribut yang bersifat unik yang dapat digunakan untuk membedakan satu entitas dengan entitas lainnya. Jadi, jika kita berbicara mengenai tabel nantinya, ya dalam sebuah entitas itu sudah bisa ditentukan key-nya apa. Nah, kita akan mengenali beberapa jenis key nantinya, yaitu super key, candidate key, primary key, alternate key, secondary key, dan foreign key. Nah, hal-hal ini mungkin tidak semua akan sering kita lihat, namun setidaknya kita mengetahui bahwa ada sekian banyak key yang harus kita pahami. Kita akan mulai dari super key terlebih dahulu. Apa super key? Super key merupakan jenis key di mana satu atau lebih atribut yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan sebagai pembeda dengan entitas lainnya. Artinya kita berbicara mengenai atribut yang ada dalam entitas yang memungkinkan atribut tersebut itu bisa membedakan dengan entitas lainnya. Kalau kita lihat dari kalimatnya satu atau lebih, artinya super key ini bisa berjumlah satu atau bisa lebih dari satu. Kita lihat contoh. Ada dua tabel ya dalam gambar, employee, karyawan, dan juga departemennya. Yang saya lingkari merah itu merupakan atribut yang memungkinkan akan menjadi super key atau pembeda dengan entitas lainnya. Nah, kita lihat di situ ada registrasi number, ada ID, dan juga name. Nah, atribut ini bisa dikatakan menjadi atribut pembeda. Oke ya, jadi kita mendapat 3 super key. Berikutnya adalah candidate key. Candidate key itu atribut-atribut dalam entitas yang mungkin saja akan menjadi primary key. Ya, primary key-nya nanti akan kita bahas, namun di sini kita akan coba lihat kandidatnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam sebuah tabel employee ada 2 atribut yang saya lingkari, registrasi number dan juga ID. Kedua atribut ini memungkinkan jadi primary key. Ya, namun nanti akan dipilih jadi satu nih ya primary key-nya. Artinya kedua-duanya masih menjadi kandidat ya sebelum jadi primary key. Mana yang terpilih ya nanti kita akan cek. Artinya kandidat key ada 2, registrasi number dan juga ID-nya. Berikutnya primary key. Nah, primary key kandidat tadi yang dipilih menjadi atribut pembeda akan menjadi sebuah primary key. Kita lihat dari 2 kandidat tadi, registrasi number dan juga ID, ternyata yang terpilih adalah ID employee-nya. Inilah primary key-nya. Kemudian apa yang terjadi untuk registrasi number-nya? Ya, dia tidak menjadi primary key, ya. Dia hanya kandidat untuk menjadi primer tadi. Dan kita pilih ID sebagai primary key-nya. Alternate key. Kandidat yang tidak terpilih akan menjadi alternate key.
Ya, artinya kalau kita lihat gambar lagi, registrasi number tadi yang tidak menjadi primary key, hanya sekedar kandidat, ternyata disebut dengan alternate key. Ya, alternatifnya. Key berikutnya, secondary key. Secondary key ini atribut-atribut yang sebenarnya tidak terlalu mendefinisikan data secara unik. Ya, contoh name, salary tadi. Nah, itu adalah contoh-contoh atribut yang tidak bersifat unik dan biasanya disebut dengan secondary key. Dan terakhir, nah ini yang akan kita bahas sebenarnya mengenai foreign key-nya. Karena relationship mapping, kita akan berbicara bagaimana menentukan foreign key. Apa foreign key? Foreign key ini berbicara seperti ini. Dalam sebuah entitas, ada primary key-nya. Dan primary key ini menjadi atribut juga di entitas yang lain. Nah, primary key yang bermain di entitas lain ini, itu yang disebut dengan foreign key. Ya, makanya sering disebut dengan kunci tamu. Karena tuan rumahnya main ke tabel lain. Nah, istilahnya seperti itu. Itu disebut dengan foreign key. Kita lihat contohnya. Ada dua tabel, employee dan departemen. Yang saya lingkari merah, itu yang saling berhubungan tuh. Untuk departemen sendiri, ada sebuah primary key yaitu department ID. Ternyata atribut departemen ID yang merupakan primary key di tabel departemen itu juga ada di tabel employee. Ya, atau di entity employee-nya. Dengan demikian, bisa dikatakan departemen ID yang ada pada entity atau tabel employee itu merupakan foreign key-nya. Ya, bukan yang di departemen ya, karena di departemen ID adalah primary key-nya. Dia main ke tabel employee atau ke entity employee, nah itulah tamu. Jadi departemen ID pada tabel employee itu foreign key-nya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menentukan apakah itu foreign key atau bukan? Nah, ini materi pentingnya, yaitu bagaimana kita bisa memahami relasinya atau hubungannya. Karena dengan memahami hubungan antar entity, ya, antar entitas, di situ kita sudah bisa menentukan nantinya kalau entity ini jadi tabel, di mana atau siapa yang akan menjadi primary key, siapa yang akan menjadi foreign key, itu sudah bisa ditentukan dari ERD. Apa relationship mapping? Relationship mapping berbicara mengenai memetakan hubungan antar entitas. Ya, di mana nanti kita akan menentukan kunci foreign ya atau foreign key dalam hubungan tersebut. Dan nanti pada bagian ini juga kita akan membahas beberapa kemungkinan hubungan atau nanti berbicara cardinality yang memungkinkan akan terciptanya foreign key. Kita lihat hubungan yang pertama. Ada hubungan one to many. Ya, sekarang kita berbicara cardinality-nya. Ada dua entity sebagai contoh, entity musician atau musisi dan juga entitas band. Kalau kita baca terlebih dahulu, entitas musician itu punya 3 atribut. Ada ID sebagai unique ID-nya, dan unique ID ini pasti jadi primary key nanti ya di tabel. Kemudian ada atribut name, nama musisinya, dan juga instrumen yang dia gunakan. Sedangkan untuk entity band atau entitas band ada 2 atribut, yaitu ID sebagai unique ID atau primary key nantinya, dan juga ada atribut name. Nah, ternyata hubungan antara musisi dengan band itu one to many. Kalau kita baca sesuai dengan konsep ERDs, kita baca dari musisi ke band. Setiap musisi mungkin saja menjadi salah satu bagian dari satu band. Dan setiap band harus di situ memiliki satu atau banyak musisi. Karena berbicara band artinya kan lebih dari satu orang atau lebih dari satu musisi. Nah, kalau kita lihat gambar berikutnya, ini kita ibaratkan menjadi rincian tabel yang akan dibuat nanti. Kita lihat entity musician itu sebenarnya punya 3 atribut. Namun pada saat nanti akan jadi tabel, berubah jadi 4 atribut. Sedangkan entity band yang memiliki 2 atribut, pada saat nanti akan dijadikan tabel, itu tetap 2 atribut. Nah, pertanyaannya, kenapa untuk entity musician atau musisi menambah 1 atribut lagi? Kita coba pahami.
hubungan antara band dengan musisi one to many. Letak many atau cardinality many-nya itu berada di entity musician. Sehingga kesimpulan pertama, pada saat kita menentukan atau menemukan hubungan one to many antar dua entitas, foreign key pasti terletak di entity yang memiliki cardinality many. Kalau kita lihat gambar, artinya musisi itu pasti punya foreign key. Foreign key tadi secara teori adalah primary di tabel lain itu main ke tabel tersebut. Kalau kita lihat, ID pada entity band itu akan menjadi atribut juga untuk entity di musician. Kalau kita lihat di bagian tabel, musiciannya selain ada kolom name ID, name, instrumen, dia menambahkan satu lagi kolom band ID. Nah, band ID disitulah yang disebut dengan foreign key. Sehingga dua tabel ini jika kita bentuk ya menjadi relational tabel nantinya, kita bisa tarik garis, yaitu antara band dengan musisi kita akan tarik dari ID pada tabel band, akan kita tarik garis ke band ID pada tabel musisi. Ya, kurang lebih seperti itu. Akan lebih mudah kalau kita praktekkan gitu ya. Di video berikutnya lah kita akan coba praktekkan bagaimana menarik garis untuk dua tabel yang saling berelasi. Baik, berikutnya ada hubungan BART ya, BART relationship. Ya, saya tidak buatkan dalam materi khusus, namun saya sisipkan di sini saja. Apa itu BART relationship atau hubungan BART? Hubungan BART itu biasanya menggambarkan hubungan yang ada garis tegak di antara relasinya. Seperti pada gambar yang diberikan warna merah. BART di situ garis tegak yang berada di entity account, ya, akun. Nah, biasanya kalau kita memiliki hubungan seperti ini, yang ada BART relationship-nya, letak foreign key berada di entity yang memiliki BART relationship. Artinya antara akun dengan bank, ya, sudah jelas foreign key pasti ada di akun. Kita buktikan, lihat tabel di bawahnya. Ada dua tabel yang memungkinkan akan dibuat nanti, account dan juga banks di situ. Nah, kita lihat untuk tabel bank dulu. Tabel bank tidak menambah atribut apa-apa, cuma ada kolom bank number dan juga name. Artinya aman. Namun kita lihat untuk tabel yang didapat dari entity account. Ternyata yang seharusnya cuma 3 atribut, number, balance, dan date open, ternyata menambah lagi bank number. Kenapa? Karena bank number yang menjadi primary key di tabel bank itu menjadi foreign key di tabel account. Kenapa jadi foreign key di tabel account? Karena ada BART relationship tadi. Itu sudah jelas, artinya menemukan BART relationship of foreign key pasti di entity tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Jadi one to many dan BART kurang lebih hampir sama. Lihat di mana many, kalau BART relationship, lihat di mana BART relationship-nya. Disitulah foreign key-nya. Kita lanjutkan kembali. Berikutnya adalah hubungan many to many. Ya, ini pun tidak saya buatkan video khusus untuk membicarakan many to many, karena di sini berbicara many to many, ada penanganan sendiri sebetulnya. Tapi saya sisipkan di video ini saja. Nah, kalau kita menemukan hubungan many to many, sebagai contoh, student dan subject itu. Kalau kita lihat, ujung dan ujung itu kaki gagak. Ya, artinya di situ many dan many. Dalam IRD, ini belum normal. Harus dijadikan dulu hubungan one to many. Sehingga menjadi seperti di gambar sebelahnya. Saya baca dulu yang many to many. Setiap student, ya, mungkin saja belajar lebih dari satu subjek. Dan setiap subjek mungkin saja dipelajari oleh satu atau banyak student. Itulah dia jadi many to many. Pada dasar kita akan normalkan ini menjadi one to many, berubah menjadi seperti ini. Setiap student gitu ya, setiap siswa mendaftar, kemudian jadi sebuah entity baru namanya pendaftaran. Kemudian nanti di subjek juga itu akan nge-link ataupun berrelasi dengan pendaftaran. Sehingga one untuk student, one untuk subjek,
many-nya ada di entity yang baru. Nah, entity enrollment itu disebut dengan intersection entity, ya, atau entitas yang dihasilkan dari many to many. Jadi bisa disimpulkan jika menemukan hubungan many to many, jadikan terlebih dahulu one to many. Caranya, tambahkan satu intersection entity di antaranya. Dan hubungannya menjadi one to many, one to many. Ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, di mana foreign key-nya? Betul, di enrollment. Karena enrollment memiliki hubungan many-nya. Pertanyaannya lagi, ada dua many di situ. Apakah boleh dalam sebuah entity atau tabel nantinya memiliki dua foreign key? Jawabannya boleh. Artinya nanti enrollment akan memiliki dua foreign key yang diambil dari ID student dan ID subject. Sehingga kalau ditabelkan sebenarnya akan menjadi tabel enrollment, kemudian dia memiliki ID student, ID subject, dan grade atau nilainya. Ya, jadi enrollment akan ada 3 kolom itu nanti. Dari IRD kita sudah bisa menggambarkan. Ya, nah ini kalau many to many. Hubungan terakhir yaitu one to one. Ada kemungkinan entity itu berrelasi satu ke satu, tapi jarang ditemukan. Ya, paling banyak one to many. Tapi jika kita menemukan seperti apa cara menanganinya. Contoh pertama, ada dua entity employee dan kubikel atau kubik di situ, gubuk lah ya. Nah di situ setiap karyawan harus dialokasikan satu kubikel. Dan setiap kubikel mungkin saja dialokasikan untuk satu karyawan. One to one. Nah, jika one to one di sini, optionality atau garisnya terlihat ada yang garis tebal dan putus-putus, kita tidak usah bingung di mana foreign key-nya. Letakkan foreign key di entity yang memiliki garis tebal. Jadi bisa dipastikan foreign key pasti di entity employee. Artinya kalau dijadikan tabel nih, tabel kubikel itu hanya 2 atribut ya, atau 2 kolom, kode dan description. Sedangkan employee ya di situ ada ID, ada name, dan juga ada kode kubikelnya. Di mana kode kubikel adalah foreign key yang didapat dari hubungan one to one dan dia bergaris tebal. Masih di one to one. Nah, bagaimana kalau seperti ini? One to one namun garisnya sama. Ya, di gambar saya hanya mencontohkan yang garisnya putus-putus. Tapi berlaku hal yang sama jika garisnya tebal semua. Kalau putus-putus, di mana letaknya? Kalau tebal semua, di mana letak foreign key? Nah, jika kita menemukan masalah seperti ini, hal yang harus dilihat adalah proses bisnisnya. Lebih ke arah mana bisnis proses yang akan kita bahas. Sebagai contoh, ada bisnis proses mengenai rental kendaraan misalkan. Artinya berbicara tentang car-nya, kendaraannya. Atau ada bisnis proses berbicara mengenai parkiran mobil. Berarti kita berbicara masalah letak parkirnya atau space parkirnya. Nah, contoh deh. Kita akan coba menggambarkan dua entity ini sebagai bisnis proses sewa kendaraan lah, sewa mobil. Artinya, kita akan fokuskan foreign key-nya berada di entity car ya, atau mobilnya. Karena proses bisnisnya adalah rental mobil, fokus di situ. Sehingga kalau kita lihat, space-nya cuma 2 atribut, sedangkan car-nya atau mobilnya jadi 3 atributnya, menambah foreign key 1 di situ. Nah, berbeda cerita kalau saya berbicara mengenai bisnis proses mengenai parkiran mobil. Artinya space yang jadi patokan utamanya. Sehingga foreign key itu pasti di entity space atau di parkirannya. Sehingga kalau kita lihat ada tabel car, di situ car hanya license plate dan juga modelnya. Sedangkan untuk yang space-nya jadi 3 atributnya atau 3 kolomnya, menambah 1 yaitu lisensi plate car-nya. Ya. Nah, dari sini semoga bisa dipahami ya. Nah, sama halnya kalau garisnya tebal semua. Kalau garis tebal semua, konsepnya sama. Lihat proses bisnisnya. Oke.
Ya, seperti itu pembahasan mengenai relationship mapping yang diselipkan sebuah materi mengenai jenis-jenis key yang sebetulnya apa yang saya sampaikan di video ini akan lebih detail pada saat kita sudah berbicara masalah data dan tabel. Ya, tadi saya hanya menyangkut pautkan ERD yang mungkin akan menjadi tabel. Nah, pada pertemuan selanjutnya ataupun video selanjutnya, kita akan lebih berfokus bagaimana kita mengelola data dan juga pengelolaan tabel. Ya, jadi jangan sampai dilewatkan video selanjutnya. Saya akhiri untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.